Dia adalah Joseph Stalin. 70 tahun lalu, pada 9 Maret 1953, Stalin dimakamkan di Moskow setelah meninggal mendadak 4 hari sebelumnya setelah mengalami stroke. Menjelang pemakaman kenegaraannya, diumumkan 4 hari berkabung nasional. Meskipun cuaca saat itu sangat dingin, sampai -8 derajat Celcius, banyak penduduk menanti dalam antrean panjang untuk memberikan penghormatan terakhir. Kepemimpinan Stalin dicatat sejarah sebagai kekuasaan yang brutal. Butuh beberapa tahun sampai para pemimpin Soviet berikutnya mulai bisa menjauhkan diri dari kultus individu Stalin. Dan baru pada tahun 1960-an, untuk pertama kalinya, dia dinyatakan sebagai seorang pembunuh massal. Stalin lahir di kota Gori, Georgia pada 18 Desember 1876 dengan nama asli Losif Vissarionovich Djugashvili. Kota Gori adalah sebuah daerah terpencil yang sangat jauh dari pusat kekaisaran Rusia di Moskow. Latar belakang keluarga Stalin kecil sangat jauh dari kata harmonis. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak dan istrinya sendiri. Penganiayaan fisik serta mental yang dilakukan ayahnya begitu membekas secara psikologis pada Stalin kecil. Kemudian, Stalin belajar di sekolah gereja di kota Gori. Dan ketika menginjak umur belasan tahun, ia masuk pada seminar teologi di Tiflis. Namun, pada tahun 1899, ia dikeluarkan dalam seminar tersebut karena dianggap menyebarkan pemikiran subversif. Kemudian, Stalin bergabung dalam gerakan Marxis bawah tanah dan pada tahun 1903, ketika terjadi perpecahan dalam tubuh partai, ia memihak pada kelompok Bolshevik. Sampai pada tahun 1917, Stalin merupakan anggota yang gigih dan giat. Ia pernah ditahan sebanyak 6 kali. Pada masa inilah, pria yang bernama asli Losif ini dikenal dengan nama Stalin, yang berarti orang yang terbuat dari baja. Stalin tidak banyak memiliki peran pada revolusi 1917. Namun, 2 tahun selanjutnya pada 1922, ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis. Kedudukan yang dicapainya ini membuat Stalin leluasa dalam menyebarluaskan pengaruhnya terhadap administrasi partai dan sekaligus menjadi faktor utama dalam pergulatan menuju puncak menggantikan Lenin yang telah meninggal sebelumnya. Jelas, sebenarnya Lenin cenderung memilih Leon Trotsky sebagai penggantinya daripada Stalin. Sebelum meninggal, Lenin sempat membuat surat wasiat yang menyebutkan bahwa Stalin terlampau keras. Namun, setelah Lenin meninggal pada awal tahun 1924, Stalin menggantikannya dengan menyembunyikan surat wasiat Lenin. Pada akhir 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahun. Rencana ini bertujuan untuk mengubah Uni Soviet dari negara petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivitas paksa pertanian Soviet. Sejak saat itu, pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan Stalin ditembak atau diasingkan sebagai hukumannya. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien ini justru menyebabkan kelaparan yang meluas di seluruh Soviet dan menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror dan totaliter. Dia tidak segan melenyapkan siapapun yang menentangnya. Dia memperluas kekuasaan polisi rahasia, mendorong warga untuk memata-matai satu sama lain. Akibatnya, jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa. Selama paruh kedua tahun 1930-an, Stalin melakukan pembersihan besar-besaran. Serangkaian kampanye ini dirancang untuk menyingkirkan partai komunis, militer, dan bagian lain masyarakat Soviet yang dianggap sebagai ancaman. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi aspek lain dalam hidupnya. Dia menjadi subjek karya seni, sastra, dan musik. Namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Soviet. Sensor foto-foto juga dilakukan dalam upaya menulis ulang sejarah. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama periode tersebut. Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror, pembersihan,
eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa, dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Pada 1949, Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Pada 1950, dia memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memicu Perang Korea. Stalin, yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya, meninggal pada 5 Maret 1953 setelah menderita stroke. Tubuhnya diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskow hingga 1961.